Musik pembuka mengantar gambaran ledakan satu mobil bom canggih di Kairo yang terjadi 3 hari lalu, menewaskan seorang tokoh Militer ulama yang Israel pun dihormati mengimbau internasional warga agar setelah menjauhi mengikuti konferensi puing-puing dialog bulldozer antar dan agama. beresiko Peristiwa ini meledak. segera memicu gelombang Sementara emosi itu, dan di protes di Misau, berbagai kota muslim, meledak sementara bus otoritas Astra. menggambarkan penyidikan cepat. Intelijen Mengutip Mesir, dengan bantuan teknis dari Rusia, menemukan 2 bukti mengutip forensik yang mengarahkan penyelidikan pada sebuah sel operasi Mossad. Para penyidik menetapkan waktu dan modus operandi dengan rinci untuk Buatan mencegah Amerika. spekulasi. Jalan Semuanya, sekitar tapi yang lokasi paling dipenuhi pengunjuk mencengangkan rasa yang adalah daya menuntut ledak keadilan, Shebasif. dan Bisa media membayangkan. menghadirkan Senjata ini liputan tergolong intens baru yang dalam menuntut respons jajaran resmi. senjata Iran Presiden jika segera memanggil digunakan Kabinet dengan Keamanan dan tokoh serius. agama untuk rapat darurat Spekulasi guna kuat merancang yang langkah hukum digunakan dan Iran diplomatik. dalam serangan Langkah ini keamanan sama diperketat di bagiannya 15 adalah lokasi Amerika. sensitif. Hal ini Segera, akan masuk tanpa kemarahan ampun. publik meledak dari Meluncur Rabat seperti hingga kilat Jakarta. dan Dalam menghantam 48 jam senjata pertama sistem lebih dari agar 200.000 warga diarahkan turun ke ke jalan. Presiden Mesir mengundang 4 komandan militer dan 36 kepala badan intelijen dari Iran, Suriah, Irak serta delegasi Houthi untuk pertemuan darurat di Kairo. Di bawah pengamanan 5.000 personel gabungan, pertemuan itu melahirkan Fakta Kairo, sebuah kesepakatan koordinasi operasi ofensif. Kesepakatan menetapkan kontribusi terukur. Mesir menyiapkan 120 pesawat tempur dan 60 rudal jelajah. Iran menyiapkan 300 rudal balistik strategis, Suriah dan Irak mengerahkan 5.000 roket artileri, sementara delegasi Houthi menyediakan 200 peluncur seluler. Keputusan politik mengubah amarah menjadi rencana militer konkret. Mekanisme komando bersama dan jadwal operasi disepakati, dan penjadwalan serangan akan dimatangkan dalam 72 jam berikutnya. Langkah ini menandai komitmen operasional yang tegas, termasuk pembagian intelijen waktu nyata dan jalur logistik bersama untuk dukungan tempur dan evaluasi pasca fase secara bersama. Teratur, pertemuan di Kairo membentuk pusat komando gabungan yang mengintegrasikan 6 unit militer, 4 divisi intelijen, dan 3 batalion logistik. Mesir memimpin serangan udara dengan 120 jet tempur dari arah selatan dan barat, sementara Iran menyiapkan 250 rudal balistik jarak menengah untuk diluncurkan dari sektor timur. Sekutu di utara membuka 1.000 garis roket untuk menutup akses, serta menugaskan 5 skuadron drone untuk pengintaian dan serangan presisi. Tim komunikasi menyiagakan 9 jaringan enkripsi untuk koordinasi antara markas dan pusat medis, menyiapkan 7 unit evakuasi darurat. Fakta diberi nama Sandi Gadab Al-Ummah. Rencana operasi terperinci, menetapkan bahwa serangan dimulai pukul 06, tepat dengan fase awal selama 2 jam, menargetkan pusat komando dan infrastruktur kritis. Langkah ini menciptakan tekanan diplomatik maksimum dan ketidakpastian regional. Serangan dimulai pada pukul 06.00 dengan operasi udara multiporos. 24 jet Rafale Mesir meluncurkan 72 rudal jelajah ke target pesisir, sementara Republik Islam Iran menembakkan 312 rudal balistik dari beberapa peluncur darat menuju pusat komando. Di utara, unit artileri di Suriah dan Lebanon menembakkan 4.200 roket dalam gelombang salves yang menutupi cakrawala. Pertahanan udara Israel segera terkuras, sistem Arrow hanya mampu mencegat 41 rudal balistik, dan Iron Dome menghabiskan seluruh persediaan interseptor dalam 19 menit pertama. Langit berubah menjadi labirin asap, jejak peluru, dan bola api ketika hulu ledak penetrasi meledak di atas distrik bisnis. Akibat langsung termasuk ambruknya gedung perkantoran, kebakaran besar di kawasan pelabuhan, serta terputusnya jaringan komunikasi komando. Layanan darurat lumpuh karena kerusakan fasilitas, sehingga evakuasi massal terhambat. Operasi ini menargetkan kemampuan komando, logistik, dan sektor keuangan secara serentak, dengan intensitas yang dirancang untuk menghapus pusat kendali dan menimbulkan gangguan berkepanjangan. Kerusakan sosial dan ekonomi akan berlangsung selama bertahun-tahun. Pukulan pertama menghantam pusat ekonomi dan finansial Israel dengan presisi tinggi. Di Tel Aviv dan Ramat Gan, lebih dari 50 gedung perkantoran, termasuk 3 menara Azrieli setinggi 187 meter, runtuh akibat serangan rudal termobarik yang diluncurkan dari 36 pesawat Rafale Mesir. Bursa efek Tel Aviv terkena langsung oleh 12 hulu ledak presisi, menyebabkan api membakar seluruh lantai perdagangan dan menghancurkan ribuan komputer transaksi. Jalan-jalan utama seperti Rothschild Boulevard tertutup puing-puing dan pecahan kaca setebal 3 cm akibat gelombang kejut. Sementara kendaraan di sekitarnya hancur atau terbakar. Dalam waktu kurang dari 50 menit, aliran transaksi keuangan terhenti, ATM dan sistem perbankan elektronik lumpuh. Kerugian awal diperkirakan mencapai lebih dari 25 miliar dolar AS. Unit pemadam kebakaran Israel yang terdiri dari 180 kendaraan tidak mampu mengendalikan kobaran api, menambah kekacauan di seluruh distrik bisnis. Gelombang kedua serangan menargetkan garis pantai Tel Aviv, ketika Angkatan Laut Mesir meluncurkan 24 rudal jelajah anti pesisir dan 8 drone penyerang terhadap kawasan hotel dan kompleks residensial di sepanjang promenade. Saat hitungan menit, 6 hotel mewah dan 12 blok apartemen mengalami kerusakan berat,
beberapa bangunan runtuh dan kebakaran meluas. Satu rudal mengena di lingkungan kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di kota itu, menyebabkan kebakaran besar, kerusakan struktur pada 3 bangunan konsuler, dan mengakibatkan evakuasi darurat 180 staf non-dinas. Layanan pemadam kebakaran lokal kewalahan karena 14 titik api besar serta gangguan pasokan air, upaya penyelamatan tertunda oleh reruntuhan dan asap beracun. Dampak politik muncul secara langsung. Serangan terhadap fasilitas diplomatik memaksa Washington menuntut klarifikasi dan meningkatkan kesiapan militer angkatan bersenjata AS di kawasan, sementara tekanan diplomatik terhadap pihak-pihak yang terlibat meningkat tajam. Krisis kemanusiaan meningkat. Akses bantuan internasional terhambat sementara jalur komunikasi dan transportasi tetap terputus. Dan konsekuensi jangka panjang serius. Dalam serangan pukul 05.35 hingga 07.11, pasukan koalisi Arab Iran melancarkan serangan berskala besar terhadap pusat komando militer Israel, termasuk kompleks Hakiriyah dan gedung-gedung utama Kementerian Pertahanan. Sekitar 450 rudal balistik dan 3.200 roket artileri diarahkan secara simultan ke target-target seperti Menara Matkal, Markas Angkatan Udara, Markas Angkatan Laut, serta Direktorat Intelijen Militer. Iran menempatkan 120 rudal penembus bunker jarak menengah untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah terdalam, yang berhasil menembus kedalaman hingga 60 meter di bawah permukaan. Selain itu, 210 drone bersenjata diluncurkan dari wilayah Mesir untuk melakukan serangan udara presisi terhadap jalur komunikasi dan sistem radar di sekeliling kompleks militer. Dampak serangan ini terhadap infrastruktur sipil sangat besar. 38 rumah sakit di Tel Aviv hancur sebagian akibat ledakan sekunder, sementara 47 stasiun pemadam kebakaran dan 22 kantor polisi mengalami kerusakan parah sehingga tidak mampu merespon kebakaran atau evakuasi warga. Jaringan listrik utama runtuh dalam waktu 45 menit, memicu kegagalan total sistem distribusi air bersih dan sanitasi. Akibatnya, lebih dari 17.500 warga sipil dan 9.200 personel militer tewas dalam beberapa jam pertama, dan puluhan ribu lainnya mengalami luka serius. Operasi penyelamatan sangat terbatas karena jalur transportasi utama tertutup reruntuhan dan kepadatan puing, membuat bantuan darurat tidak dapat mencapai korban tepat waktu. Akibat langsung ini menjadikan Tel Aviv pusat kematian massal dalam sejarah konflik modern. Tel Aviv, ibu kota metropolitan Gusdan, telah sepenuhnya berubah menjadi wilayah puing yang tak terbayangkan. Analisis citra satelit menunjukkan bahwa lebih dari 75% bangunan di pusat kota hancur, sementara ribuan kendaraan hangus di jalan-jalan utama. Sistem listrik dan jaringan air bersih sepenuhnya padam. Lebih dari 120 gardu listrik di seluruh kota dilaporkan meledak atau rusak parah. Infrastruktur komunikasi juga hancur. Seluruh menara telekomunikasi, termasuk 52 menara seluler utama, runtuh akibat gelombang ledakan dan guncangan seismik dari rudal balistik. Debu beton dan partikel kimia dari bahan bangunan terbakar memenuhi udara, menciptakan konsentrasi lebih dari 2.000 mikrogram per meter kubik yang melampaui ambang batas kesehatan secara drastis. Layanan kesehatan praktis tidak ada, karena 35 rumah sakit besar dan 28 klinik darurat hancur atau terbakar, sehingga ribuan korban luka parah tidak bisa ditangani. Jalan-jalan yang sebelumnya sibuk kini dipenuhi reruntuhan dan blokade dari gedung-gedung runtuh, menjadikan evakuasi hampir mustahil. Dampak kemanusiaan langsung sangat luas. Diperkirakan sekitar 48.000 warga sipil dan personel militer tewas dalam beberapa jam pertama serangan. Puluhan ribu lainnya mengalami luka kritis. Ribuan tewas di kantor, ribuan di rumah, dan ribuan di fasilitas pemerintah yang terkena serangan rudal penetrator dari Iran yang menghantam bunker bawah tanah. Serangan ini menggunakan lebih dari 500 rudal balistik strategis dan 3.200 roket artileri jarak pendek yang menargetkan simultan pusat komando, jaringan transportasi, dan distrik bisnis. Setiap gelombang serangan dirancang untuk menembus lapisan pertahanan Israel, termasuk sistem Arrow dan Iron Dome, yang kini terbukti tidak mampu menahan volume serangan sedemikian besar. Dampak ekonomi global terasa seketika. Harga minyak melonjak hingga 3 kali lipat dalam waktu 5 jam, memicu kepanikan di bursa saham Eropa dan Asia. Logistik global terganggu karena pelabuhan dan jalur distribusi Tel Aviv, yang menampung lebih dari 1,5 juta ton kargo per bulan, hancur atau lumpuh. Krisis ini juga menciptakan tekanan luar biasa pada Washington, yang kini menghadapi dilema. Intervensi militer langsung berisiko konflik skala regional melawan koalisi Arab-Iran, sementara tidak bertindak berarti menyaksikan kehancuran sekutu strategis. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat, tetapi ketegangan dan saling tuduh antara anggota permanen, terutama AS, Rusia, dan Tiongkok, membuat resolusi praktis tidak tercapai. Militer Israel mengalami kerugian besar dalam koordinasi dan daya tembak. Semua 12 pusat komando regional hancur, termasuk markas besar Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Lebih dari 1.200 kendaraan tempur dan sistem radar rusak atau dimusnahkan. Pangkalan udara utama tidak bisa beroperasi,
sehingga kemampuan serangan balik dan pertahanan udara nyaris nol. Operasi evakuasi dan distribusi bantuan sangat terhambat karena jaringan transportasi, termasuk 23 jembatan dan 9 terowongan strategis, tidak bisa dilalui akibat reruntuhan. Dalam beberapa jam, Tel Aviv secara fungsional berhenti sebagai kota. Penduduk yang selamat menghadapi krisis air, listrik, makanan, dan obat-obatan. Udara beracun dan suhu akibat kebakaran besar terus meningkat, sementara laporan medis awal menunjukkan ribuan warga menderita inhalasi beracun, luka bakar, dan trauma psikologis. Skenario rekonstruksi jangka panjang menunjukkan bahwa puluhan miliar dolar diperlukan hanya untuk membersihkan reruntuhan dan menstabilkan infrastruktur kritis. Serangan ini tidak hanya melumpuhkan wilayah Tel Aviv secara fisik, tetapi juga membentuk krisis geopolitik global. Washington, Beijing, dan Moskow terlibat dalam perhitungan strategi darurat. Peta distribusi kekuatan di Timur Tengah kini berubah total. Aliansi baru terbentuk, jalur komunikasi militer regional dialihkan, dan kebijakan keamanan nasional Israel kini berada dalam kondisi yang tidak pasti. Dampak dari peristiwa ini akan dirasakan selama dekade mendatang, baik secara ekonomi, militer, maupun diplomatik, mengukuhkan titik balik sejarah yang menandai lahirnya tatanan baru yang ditulis dengan kekuatan dan konsekuensi nyata.